Indonesia Master 2025 yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta itu menjadi laga bersejarah. Mungkin juga hari berduka, hari sedih bagi pecinta bulu tangkis, karena hari itu pula lah akan berakhir tidak pernah kita lagi melihat mereka bertanding, yaitu Dededis, Hendra, dan Ahsan. Di Indonesia Master itu adalah akhir perjalanan karirnya sebagai seorang atlet badminton yang memberikan banyak prestasi dan catatan sejarah. Hendra misalkan hampir semua gelar bergengsi dia dapatkan. Juara Olimpiade pernah dia dapatkan bersama almarhum Markis Kido, kemudian All England bersama Ahsan, kejuaraan dunia dan berbagai kompetisi yang bergengsi. Sayangnya ketika bersama dengan Ahsan, salah satu yang tidak bisa diwujudkan adalah mereka juara di Olimpiade hanya sampai menjadi semifinalis. Dengan sejuta catatan dan sejarah mereka, tentu salah satu yang paling mengena bagi kita adalah usia bagi mereka bukanlah halangan untuk bisa bersaing. Bagi mereka usia adalah perjalanan waktu, tapi pengalaman mereka membuat mereka masih bisa melambung tinggi membawa nama Indonesia, bahkan mengalahkan juniornya yang beda usia puluhan tahun. Itu sesuatu yang wow dan tidak banyak atlet yang bisa melakukan, khususnya atlet badminton. Menonton mereka juga bukan sekadar kita menonton hiburan, olahraga, bukan hanya berhenti di situ, bukan hanya berhenti pada soal kompetensi, tetapi kita melihat ada nuansa keteladanan, inspirasi, ada kesenangan ketika menonton dengan gaya khas mereka bermain. Salah satu misalkan adalah mereka ini bawaannya adalah tenang, tidak pernah terlalu menggebu-gebu di lapangan, walaupun sebenarnya itu karakter masing-masing. Tetapi dengan ketenangan itulah umur tidak menjadi masalah, bahkan bisa bersaing dengan beberapa talenta-talenta muda, bahkan mereka bisa dikalahkan. Nah, yang lebih penting bagi saya dan kita semua menjadi sejarah adalah seorang sosok Ahsan. Ahsan ini tidak sekadar mereka bermain, dia bermain di lapangan, tetapi ada nilai yang diberikan, diajarkan kepada kita. Apa nilai keteladanan itu adalah soal kejujuran yang dilakukan. Mungkin jarang kita menemukan orang mau mempraktekkan kejujuran di dalam kompetensi di dalam lapangan, karena banyak orang yang ingin mendapatkan juara di dalam sebuah kompetisi, tentu berbagai cara, trik yang dilakukan. Tetapi Ahsan tidak ingin melakukan itu kecuali memang dengan cara yang benar, walaupun bukan atas dasar unsur dari dia, unsur dari orang lain. Misalkan dalam beberapa pertandingan soal kejujuran, pernah suatu waktu ketika skor itu salah ditampilkan oleh wasit, apa yang dilakukan oleh Ahsan? Ahsan memberikan konfirmasi kepada wasit bahwa skornya itu adalah keliru, karena waktu itu kalau skornya itu yang terjadi maka merugikan pihak lawannya. Kalau orang yang tidak mau bersikap jujur, menganggap bahwa ini adalah persaingan kompetensi, maka dia akan membiarkan begitu saja. Tapi Ahsan menegur, mengkonfirmasi kepada wasit bahwa dia keliru. Suatu waktu juga ketika wasit mengatakan bahwa bola itu keluar, apa yang dilakukan oleh Ahsan? Ahsan kembali memberikan konfirmasi kepada wasit bahwa bola itu sebenarnya masuk karena sebelum keluar lapangan mengenai sikunya. Pernah juga beberapa dalam banyak hal itu seringkali terjadi. Jadi sikap kejujuran ini yang sulit sekali kita melihat pada sosok atlet sekelas, dan itu bisa dipraktekkan oleh Ahsan. Dengan keteladanan itu setiap orang yang menonton selalu menikmati, bukan saja sekedar permainan mereka dengan gaya mereka main memberikan tontonan yang menarik, tetapi keteladanan itu yang membuat para pecinta bulu tangkis di Indonesia, bahkan di luar negeri, banyak yang sekali yang respect kepada dua bapak-bapak keren ini.
Saya lantas jadi berpikir kenapa orang banyak mencintai, merasa kehilangan, merasa sedih dengan berakhirnya karir kedua legend ini. Saya kemudian ingat dengan ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang jujur itu dalam hidup akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Tentu dua tokoh ini mendapatkan banyak kepercayaan, entah dari sponsor yang membuat mereka masih bisa eksis dengan segala pendanaan, bahkan kepercayaan masyarakat begitu tinggi dengan segala prestasinya. Yang kedua, orang akan mendapatkan rasa cinta. Orang yang jujur maka tentu akan dicintai oleh banyak orang, dan itu yang dialami pasangan Ahsan dan Hendra ini. Yang terakhir adalah penghormatan, rasa respect itu. Coba setiap di lapangan, setengil apapun lawan yang dihadapi oleh setengil karakter apapun pemain itu, ketika berhadapan dengan Lededis, mereka seketika akan lunak ketika bermain bersama melawan mereka berdua. Kenapa itu terjadi? Karena itu sebagai bentuk respek, penghormatan kepada mereka, tidak mau memperlihatkan ketengilannya ketika bermain. Bagaimana menurut teman-teman sekalian?